Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini mengingatkan kita akan tanggung jawab atas rahmat yang kita terima. Seringkali kita terpukau dengan mujizat Yesus. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat. Tetapi Yesus tidak hanya menginginkan kita terkagum-kagum. Ia menuntut tanggapan, pertobatan, perubahan hati, dan hidup baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita bisa belajar dari kota-kota yang disebut Yesus, Korazim dan Kapernaum. Mereka telah menyaksikan banyak mujizat tetapi tidak bertobat. Sebaliknya Yesus berkata bahwa Tirus dan Sidon, kota kafir, akan lebih cepat bertobat andai mereka menerima tanda-tanda yang sama. Pesan ini jelas, rahmat Allah adalah anugerah besar. Tetapi anugerah itu juga membawa tanggung jawab. Saudara-saudari, mari kita refleksikan. Rahmat Allah menuntut jawaban pribadi. Seperti orang-orang yang pernah melihat Paus Yohanes Paulus II, atau kita yang sering menerima sakramen, berdoa, dan mendapat berkat gereja. Apakah hidup kita sungguh berubah? Apakah kita hanya berhenti pada kekaguman atau sudah sampai pada pertobatan nyata? Iman bukan barang koleksi di rak yang kita jaga agar tetap bersih, tetapi tidak pernah dipakai. Iman harus mendorong kita untuk bertumbuh dalam kekudusan, memperbaharui hati, dan dengan penuh semangat membangun gereja. Saudara-saudari, Yesus memberikan wewenang kepada para rasul, kepada gereja, bahkan kepada orang tua dan pemimpin masyarakat. Taat pada ajaran Bapa Suci, mendengarkan suara gereja, menghormati orang tua, dan bekerja sama dengan pemerintah demi kebaikan bersama. Itu semua adalah wujud nyata dari ketaatan kita kepada Allah sendiri. Saudara-saudari, apakah kita sungguh menanggapi rahmat Allah dalam hidup, atau hanya mengagumi tanpa berubah? Apakah iman kita berbuah dalam tindakan sehari-hari, kasih, kejujuran, dan pelayanan? Apakah kita dengan rendah hati menghormati otoritas sah dalam gereja, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah? Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa rahmat selalu datang dengan tanggung jawab. Semoga kita bukan hanya menjadi penonton mujizat, tetapi menjadi pelaku iman yang berbuah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.